ibadah, kakak ingin menyapa adik-adik sekolah minggu semuanya. Anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Baiklah, sebelum kita memasuki ibadah kita minggu ini, kita akan bersaat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Loas Roh Lauderdana. Bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian dengan judul Yesus Pokok. Yesus pokok
Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan sama-sama mengucapkan ayat bulanan untuk bulan Oktober. Tertulis di dalam kitab Rom pasal 12 ayat 16. Demikianlah dikatakan, hendaklah kamu sehati dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Katakan semangat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik semuanya, mari bangkit berdiri. Yang ada di rumah bangkit semua berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari gadis perawan Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua membuka Alkitabnya ya. Kita angkat satu pujian, yaitu Kusiapkan hatiku Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah dan juga adik-adik yang ada di sini, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, hati kami saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Amin. Adik-adik yang ada di rumah dan juga adik-adik yang ada di sini, kita mau mendengarkan akan firman Tuhan yang hendak menyapa kita. Mari buka Alkitabmu. Adik-adik yang di rumah juga buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan buat kita tertulis di kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh adik-adik sekolah minggu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ina akan ulangi lagi ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang kita baca tadi itu menceritakan ada 2 gaya hidup manusia di dunia ini. Satu, hidup manusia yang hanya menuruti kedagingannya. Atau bisa dikatakan manusia itu tidak dipenuhi oleh Roh Tuhan. Orang yang mengikuti hanya hawa nafsunya atau daging, contohnya apa? Melakukan kejahatan, iri hati, dendam, cemburu, mau berantem sama teman-temannya, mau mencuri, bercakap-cakap kotor, semua nama-nama binatang yang ada di kebun binatang dia ungkapkan itu sama orang. Nah, itu salah satu ciri-ciri manusia yang hidup di dalam daging. Yang kedua, ciri-ciri manusia yang hidup di dalam Roh Allah. Itulah firman Tuhan yang kita baca tadi, di mana hidup yang dipenuhi oleh Roh Allah itu senantiasa membuat Tuhan yang terutama nomor 1. Tuhan itu di dalam hidupnya di atas segala-galanya. Coba adik-adik sebutkan tadi ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ada tadi berapa? 9. Yang pertama apa? Kasih. Iya. Yang kedua, iya. Yang ketiga, iya. Yang keempat, kelima, keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kesembilan, penguasaan diri. Itu ciri-ciri manusia yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Adik-adik, Inang buat satu contoh ya, adik-adik yang di rumah juga. Contohnya ada buah, ya. Di antara kumpulan buah ini, jikalau diberi kesempatan sama kalian, diletakkan di sebuah meja. Ayo pilih, ambil mana engkau suka. Nah, di antara buah itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang busuk. Kamu pilih yang mana? Yang bagus. Pilih buah yang bagus. Kenapa kamu tidak memilih buah yang busuk tadi? Karena kita bisa sakit. Hah? Karena kita bisa sakit. Kalau kita makan membuat perut kita sakit ya? Oh iya. Ruth, kamu tadi memilih buah yang mana? Yang bagus. Kenapa kamu memilih buah yang bagus? Oh, kalau kamu memakan buah yang bagus itu vitaminnya tinggi ya, dan memberikan kesehatan. Wah, pilihan temanmu bagus. Tidak ada yang memilih yang busuk. Semua memilih buah yang bagus. Nah, adik-adik, buah yang bagus itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Jadi orang-orang yang senantiasa dipenuhi Roh Tuhan, hidupnya penuh dengan kasih, kelemah lembutan, penuh kesabaran, ada penguasaan diri. Kalau itu kita lakukan dalam hidup kita, maka hubungan baik kita akan baik. Kayak kamu Joy, ya. Kalau kamu iri hati sama si Ruth, bisa nggak kamu berdamai dengan dia? Ayo, bisa nggak? Kamu nggak suka melihat si Ruth ini, bisa nggak kamu berteman dengan dia? Enggak kan? Enggak. Kamu, ya. Kalau kamu punya
sekalipun, contoh siapa namamu sayangku? Aurel. Ya. Kamu punya kesabaran. Padahal si Aurel ini sering dia diejek-ejek kau jelek. Kau itu kan anak ini loh, katanya. Dia jelek-jelekin kamu. Tapi kalau kamu selalu sabar gitu, bagaimana? Bisa nggak kamu berteman dengan dia? Bisa kan? Iya, karena kesabaran itu membuat kita mengampuni oleh orang atau menerima dia. Nah, kesabaran itu membuat kita bisa saling berteman. Benar, membuat kita saling berteman. Kita tidak pernah menyimpan rasa benci, sekalipun kita itu sering disakiti, tapi karena ada kesabaran itu kita boleh berteman dengan dia, menerima dia. Adik-adik, firman Tuhan ini mengajar dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu ya, apalagi di zaman sekarang ini loh, masa Covid berapa? 19 ya, ya. Orang belajar dari rumah kan? Nah, harus bersabar juga loh adik-adik ya. Jangan gini, aduh, kapan deh ini berlalu? Memang ya kita inginkan berlalu COVID-19 ini ya. Tapi karena kondisi kalau kita ke sekolah, jadi kena nanti loh virus corona. Maka kita harus belajar di rumah kan? Iya. Jadi bersabar loh adik-adik ya. Bersabar walaupun belajar di rumah, bersabar walaupun dibilang terus pakai masker, cuci tangan sering-sering supaya sehat. Nah, itu bentuk kesabaran. Orang yang senantiasa itu percaya sama Tuhan, melakukan kebaikan, bersukacita, upahnya besar di surga. Adik-adik, dari firman Tuhan yang Kinang jelaskan tadi, ada nggak yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Saya. Oh, apa pertanyaanmu? Apa yang dimaksud bertumbuh di dalam Kristus? Wah, hebat ya teman-teman pertanyaan temanmu ini. Bagaimana caranya supaya kita itu bertumbuh di dalam Kristus? Ya, ada nggak lagu sekolah minggu? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Katanya kalau kau mau tumbuh, nah itu salah satu bagaimana kita membuat Kristus itu berdiam dan iman kita bertumbuh. Caranya apa? Kita harus dekat sama Tuhan. Ya adik-adik ya, kita harus dekat sama Tuhan. Nah, cara dekat kita bagaimana sama Tuhan? Rajin rajin memuji Tuhan, karena lewat doa kita itu semakin dekat sama Tuhan. Nah, maka iman kita itu jadi bertumbuh. Ada lagi yang mau bertanya? Apa Ruth? Coba. Bagaimana cara saya menempatkan Kristus yang paling utama di dalam hidup kita? Oh iya, bagus sekali ya. Bagaimana cara saya menempatkan Kristus itu di dalam hidup saya? Ya Ruth ya. Ya Ruth, Inang mau tanya kembali kamu dulu. Kalau kamu bangun pagi-pagi, siapa lebih dahulu kau cari? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Berarti Berdoa. iya, berdoa dulu. Nah, karena kamu tadi bangun pagi-pagi selalu mencari wajah Tuhan, itu sudah menempatkan Kristus di dalam hatimu. Artinya Kristus nomor 1 dalam hidupmu. Jangan lakukan pekerjaanmu tanpa kau meminta pertolongan kepada Tuhan, gitu dia. Dan menempatkan Kristus dalam hati kita itu tetap kita bersandar kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menolong kita. Jangan ragukan ya bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup. Maka undanglah dia ya. Masuklah engkau ya Tuhan dalam hidupku,
dan berdiamlah dalam hidupku, supaya aku itu senantiasa melakukan kebaikan atau yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu cara kita menempatkan Kristus yang terutama di dalam hidup kita. Adik-adik ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Nggak ada lagi? Baik. Nah, dari firman Tuhan tadi, ya sayangnya satu yang mau Tuhan katakan. Apakah tujuan hidup kita? Surga atau neraka? Surga. Iya. Kalau kita mempunyai tujuan hidup mau ke surga, apakah yang dikehendaki oleh Tuhan? Hidup di dalam roh Tuhan, ya. Hidup di dalam roh Tuhan. Hidup di dalam roh Tuhan itu melakukan segala kebaikan seperti apa yang dituliskan tadi di renungan kita. Kita harus hidup dalam kasih, dalam kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya. Ya adik-adik ya, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, maukah kamu punya komitmen? Hidupku harus berubah. Mau? Mau? Ya, orang yang mau berubahlah yang akan masuk surga. Jadi adik-adik miliki Yesus Kristus ya, supaya kita masuk surga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang telah menyapa kami buat anak-anak sekolah minggu. Ajari kami lewat tuntunan roh Tuhan yang senantiasa membimbing kami hidup di dalam roh Allah. Senantiasa membuat Engkau Yesus yang terutama di dalam hidup kami. Berkati anak-anak sekolah minggu bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Berikan senantiasa kesabaran. Semakin Engkau tambahkan hikmat, kepintaran, kesehatan buat anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan. Siapkan persembahanmu. Kita bernyanyi dengan lagu Persembahan kami. Persembahan kami, saluran berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Di zona domu boan Tuhan, barue di koluku nasota domian, sadia mahargana Tuhan, bolosai diraju maksudnya dengan basam, jalma Tuhan, sailas Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawaku dan hidupku
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.